Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut teman-teman ya. Yaitu pembahasan tentang pembagian air yang terakhir. Yaitu air yang suci mensucikan, yang kejatuhan atau terkena suatu najis yang disebut air mutanajis. Yang pertama air yang kurang dari 2 kolah yang udah kita bahas. Dan yang sekarang yang kita bahas yaitu air yang 2 kolah atau lebih. Air 2 kolah atau lebih, kejatuhan suatu najis yang tidak dimakfu atau tidak dikecualikan, ya. Dalam artian najisnya berupa kotoran sapi, kotoran hewan lah, atau kotoran manusia apalagi, ya. Juga batang yang mengalir darahnya ketika terpotong suatu anggota badannya dan lain sebagainya, intinya tidak dimakfu. Itu ketika airnya 2 kolah atau lebih kecampur dengan suatu najisnya tidak dimakfu, maka di situ ketika tidak berubah warna, bau ataupun rasa yang disebabkan oleh najis tersebut, maka di situ tetap air tersebut dihukumi suci dan mensucikan. Bisa disebut air mutanajis apabila salah satu sifatnya berubah karena najis tersebut, ya, baik bau, rasa ataupun warna. Kita contohkan kemarin air 2 kolah atau lebih, kejatuhan najis, misalnya aja tikus yang mati. Tikus kan mengeluarkan darah ketika terpotong kakinya, kepalanya, dan lain sebagainya. Memang tikusnya tidak mengeluarkan darah ketika mati, jatuh ke dalam bak yang isinya cuma 100 liter yang kurang dari 2 kolah. Di situ mati. Ketika mati di situ, ternyata kita langsung melihat dan kita ambil. Tadi udah bercampur airnya, kita ambil, buang. Itu yang namanya batang tikus. Ini maaf ya, 2 kolah lebih, bukan kurang 2 kolah yang saya bahas, 2 kolah atau lebih, misalnya 260 liter lah misalnya ya. Nah, di situ ternyata tidak berubah, rasanya masih tetap air tawar, baunya ya masih tetap, terus warnanya masih tetap, tidak terpengaruh dengan najis tersebut. Maka walaupun sudah bercampur tadi, maka di situ tetap suci dan mensucikan, bisa untuk wudu, untuk mandi besar dan lain sebagainya, bisa untuk membersihkan najis, ya. Kayak gitu. Jadi, tapi ketika berubah kejatuhannya tadi malam, pagi-paginya kita baru lihat, kita buang tikusnya. Terus ternyata berubah rasanya menjadi kecut atau gimana, atau baunya menjadi banger dan lain sebagainya. Nah, itu maka disebut air mutanajis walaupun 2 kolah atau lebih, sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya. Sudah nggak bisa. Sekali lagi, kalau tidak berubah warna, rasa dan itu seperti tadi kena tikus, itu tetap suci dan mensucikan. Makanya kemarin air yang kurang dari 2 kolah, misalnya 100 liter, kena najis yang berupa cicak. Kemarin kan ya, bukan cicak ya, maksudnya terkena najis berupa tadi tikus, ya, tikus. Terus tikusnya dibuang, kan itu airnya tidak berubah rasa, bau maupun warna, tapi itu isinya cuma 100 liter, kurang dari 2 kolah. Maka di situ disebut air mutanajis, sudah nggak bisa untuk bersuci. Nah, ketika seperti itu, bagaimana cara biar menjadi air suci dan mensucikan, menjadi air mutlak? Kita campur dengan air yang lain, air mutlak yang lain, ya, air mutlak, kita cari air mutlak, ya, terus dicampurkan menjadi 2 kolah atau lebih jumlahnya, maka di situ menjadi suci dan mensucikan, kayak gitu ya, asalkan belum berubah salah satu warna. Kita bahas dari kemarin air 1 kolah, 2 kolah itu maksudnya bagaimana, ya. Jumlahnya seberapa, ya, kita bahas. Sebenarnya jumlahnya air 2 kolah itu banyak perbedaan, ya, banyak perbedaan, akan tetapi kita ambil satu pendapat yang masyhur di Indonesia yang biasa dipakai saja, ya. Karena ukuran 2 kolah zamannya Rasulullah sama pengarang kitab itu beda zaman, dalam artian 2 kolah ukuran seperti sekarang kan ada liter dan lain sebagainya. Kan ukuran kolah itu sebuah ukuran, tapi sudah nggak dipakai, jadinya makanya banyak pendapat. Tapi di Indonesia, ya, itu yang sering dipakai yaitu ketika mengaji kitab Safinah,
di sarahnya itu aja, sarahnya Ghayatul Muna, ya, kitab Ghayatul Muna. Itu jumlah 2 kolah itu adalah 216 liter. Kalau diliterkan di Indonesia kan berarti pakainya liter. Berarti 216 liter. Nah, inilah ukuran 2 kolah. Nah, ketika terus kita punyanya kolam, kita nggak punya literan. Mudahnya seperti ini. Ketika jumlahnya kubus, bentuknya kubus, kolamnya bentuknya kubus, persegi 4 kubus ya. Maka di situ paling enggak sisi-sisinya ya atau rusuk-rusuknya itu rata-rata 60 cm semua. Ya, lebar, tinggi ya, itu sama-sama 60 cm. Karena gimana kok 60 cm? Karena volume kubus itu rumusnya kan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Makanya di sini 60 tadi, 60 kali 60 kali 60, maka jumlahnya menjadi 216.000 cm3. Ya. Terus dijadikan liter sama dengan 216 liter, maka sesuai 216 liter. Itu kalau bentuknya kubus, paling tidak segitu kita bisa ngira-ngirakan ya, ini perkiraan. Jadi maksudnya ketika kurang sedikit ya nggak masalah, jangan ini cuman perkiraan ya. Terus yang kedua, misalnya bentuknya kubus, panjangnya berarti paling tidak 100, lebarnya 30, tingginya 60. Volume kubus rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 100 kali 30, lebarnya kali 60, tingginya menjadi 216.000 cm3. Diliterkan menjadi 216 liter. Ya, saya kira itu paham untuk ukuran 2 kolah. Untuk masalah air, masalah pembagian air dan hukum-hukumnya yang bisa dipakai ataupun tidak, udah selesai. Ya, kita akhiri berarti ya. Semoga bermanfaat dan nanti kita lanjut kepada pembahasan yang lain. Nah, setelah ini saya akan bahas lagi masalah membaca kitab. Ya, saya akan berusaha untuk memandu biar bisa sama-sama membaca kitab. Nanti kita dari awal lagi ya, membaca kitab maksudnya dari awal. Saya kasih materi-materi, kemarin kan hitungannya langsung ke nahwunya, tapi nanti saya kasih materi dari mulai awal sampai akhir supaya kita sama-sama biar bisa membaca kitab. Semoga aja kita cepat bisa membaca kitab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.